Tiada kata yang paling indah yang keluar dari lisan manusia selain memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tidak pernah pilih kasih, walau kadang hambanya tidak pernah berterima kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang, walau kadang hambanya jarang sembahyang. Selanjutnya, salawat bermahkotakan salam mari kita hantarkan kepada seorang manusia yang namanya sudah dicatat di dalam syurga, manusia tersempurna. Beliau adalah cahaya dalam gelap gulita, tidak lain dan tidak bukan beliau baginda kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada pimpinan Dayah Madinatul Diniyah Jabal Nur, yang saya hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya nantikan penilaiannya, dan yang saya hormati kepada seluruh hadirin yang rahmati Allah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengangkat sebuah pidato yang berjudul Akhlak Rasulullah sebagai pedoman hidup umat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita semua kembali untuk terus istiqamah mengambil keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan beriman, tapi banyak juga yang membangkang, sehingga datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Quran bagaimana kisah siksaan yang Allah berikan kepada kaum Samud, kaum Ad, sampai ke kaum Lut. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena awak jahiliyah mereka melampaui batas. Hadirin, harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan pandangan dan melihat setiap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan seorang rasul teristimewa sebagai penyuruh terakhir untuk seluruh alam. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerap dilupakan perjalanan dakwah yang beliau emban. Sungguh besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab besar kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas sebagaimana hadis yang berbunyi, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesucian akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Majelis hakim, hadirin yang saya banggakan, Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil karena tanggung jawab yang sedemikian besar. Rasulullah memiliki akhlak yang santun dan lembut, berkasih sayang, dan ini hakikat dari akhlak Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Berbagai rujukan sirah mengabadikan momen indah dan mengatakan tentang akhlak Rasulullah hingga fase hidup pribadi dan wafatnya Rasulullah. Para sahabatnya mengambil langsung teladan dari akhlak Rasulullah. Setuju hadirin? Ada Sayyidina Abu Bakar yang bergerak siddiq karena kejujurannya. Ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu, dan Sayyidina Ali yang berani dan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi pada kaum mukmin. Hadirin,
meneladani Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan bukanlah suatu yang mustahil, karena Rasul bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara yang agung. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah yang menyebutkan bahwa umat Rasulullah banyak di neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah agar umatnya banyak di surga. Rasulullah seorang yang rendah hati, seorang penghulu segala rasul, dipuji oleh Tuhan. Rasulullah juga tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Makkah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu marahi perinjak tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan semuanya, dan maklam Islam yang paling hebat itu adalah dengan wa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Masya Allah. Rasulullah juga mempunyai kelembutan agar manusia terdapat hatinya menerima dakwah. Sekiranya Rasul keras, tentu banyak orang akan berpaling. Suatu hari seorang badui kencing di masjid, lalu para sahabat datang untuk menahannya. Rasul datang memperlakukan sang badui tadi dengan penuh kelembutan. Betapa badui itu jatuh cinta kepada Rasul dan hanya mendengarkan apa yang Rasul nasihatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah keluhuran akhlak Rasulullah yang harus kita teladani. Kita ingatkan bahwa Allah merupakan warisan untuk masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Rasul sebagai ayah, suami, masyarakat, panglima perang, pedagang, dan lain sebagainya. Semua teladan itu muaranya Allah Rasulullah. Semoga kita terus mencoba meneladani akhlak dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap hadirin. Cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Adapun sebagai kesimpulannya, Rasulullah seorang manusia yang istimewa yang memiliki akhlak yang mulia. Kita sebagai hambanya harus menjadi akhlak Rasulullah sebagai pedoman agar kita selalu dalam ridhonya Allah dan dapat bersama Rasulullah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi